Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevi Mandasari, NIM 1904911000036. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum modul 5 praktikum pneumatik dan hidrolik. Untuk tugas praktikumnya, yang pertama yaitu buatlah sistem elektropneumatik yang dapat bekerja ketika tombol S1 ditekan sebentar kemudian dilepas. Maka double aktif silinder atau piston akan maju dan akan menekan tombol S2. Kemudian piston akan mundur secara perlahan. Selanjutnya, untuk mengerjakan tugas praktikumnya, kita play pada software Fluid Sim. Langkah pertama yaitu kita membuat sistem elektropneumatiknya. Setelah terbuka seperti ini, langsung saja kita pilih New File untuk membuat project baru. Untuk komponen-komponen yang digunakan di sini yaitu membutuhkan kompresor, membutuhkan double active cylinder, lalu yaitu membutuhkan 4/N wave valve, dan yang terakhir yaitu membutuhkan one way flow control valve. Nah, ini adalah komponen-komponen yang diinginkan pada tugas praktikum nomor 1, karena pada tugas praktikum yang pertama ini yang diminta yaitu mundur secara perlahan, maka untuk one way-nya ini kita putar menghadap ke arah kanan. Selanjutnya yaitu kita hubungkan masing-masing komponen. Pada 4/N wave valve ini kita ubah pneumatik atau elektrikalinya yaitu menjadi yang pertama. Soalnya di sini kita ubah terminatornya menjadi tanda yang ini. Ini adalah rangkaian pneumatiknya pada tugas praktikum nomor 1. Selanjutnya yaitu jika rangkaian pneumatiknya sudah selesai, kita buat rangkaian elektropneumatiknya, yaitu membutuhkan komponen-komponen sebagai berikut ini. Nah, ini adalah komponen-komponen yang digunakan untuk merangkai elektropneumatiknya. Di sini terdapat sebuah button yang berfungsi yaitu sebagai saklar. Untuk label kita kasih nama S1. Nah, di sini terdapat switch. Nah, untuk switch ini kita kasih nama R1. Nah, di sini terdapat big switch, kita kasih nama R1 juga. Nah, di sini terdapat valve solenoid-nya, kita kasih nama A2. Sedangkan untuk valve solenoid yang selanjutnya, kita kasih nama A1. Nah, di sini terdapat relay, kita kasih nama R1. Dan di sini ada break switch lagi, kita kasih nama sebagai S2. Lalu kita setting untuk circuit bay-nya, kita gunakan switch with roll. Lalu kita pilih OK. Lalu kita susun rangkaiannya. Nah, pada baris pertama ini S2 di sini berfungsi sebagai switch NC-nya. Kemudian pada baris kedua ini dan R1 yang pada baris kedua ini berfungsi sebagai relay NO-nya. Nah, jika nanti sistem kerjanya yaitu nanti jika S1 ditekan maka piston akan maju. Selanjutnya yaitu akan menekan S2. Dan jika S2 tertekan, maka piston akan mundur secara perlahan. Selanjutnya kita setting dulu pada pistonnya. Kita pilih actuating label. Di sini kita masukkan label A dan nilai 0. Selanjutnya yaitu S2 dan nilai 100. Nah, jika rangkaian yang kita buat sudah selesai, selanjutnya kita lakukan uji coba untuk merunning simulasinya
untuk membuktikan apakah rangkaian yang kita buat ini sudah sesuai dengan tugas praktikum nomor 1 atau belum. Langkahnya yaitu kita klik start. Nah, di sini kita tekan S1. Jika S1 ditekan, maka akan mengakibatkan piston maju sampai S2, dan jika S2 tertekan, maka akan mengakibatkan piston mundur secara perlahan. Kita coba lagi. Nah, di sini terlihat piston mundur secara perlahan. Nah, ini membuktikan bahwa rangkaian yang kita buat sudah sesuai dengan perintah tugas praktikum nomor 1. Selanjutnya kita beralih pada tugas praktikum nomor 2, yaitu dengan perintah buatlah sistem elektropneumatik yang dapat bekerja ketika tombol S1 ditekan sebentar kemudian dilepas, maka double aktif silinder A akan maju. Kemudian jika tombol S2 ditekan, maka double aktif silinder B akan maju. Lalu jika tombol S3 ditekan, maka piston A dan B akan mundur bersamaan. Langsung saja kita beralih pada software fluid sim-nya. Selanjutnya kita buat rangkaian pneumatik dan elektropneumatiknya. Untuk tugas praktikum nomor 2 ini sebenarnya kurang lebih sama seperti tugas praktikum nomor 1. Jadi kita copy dulu semua. Lalu kita buat new file untuk membuat project baru. Kita pastekan. Nah, jika sudah, karena yang diminta menggunakan 2 piston, kita copy saja. Karena di sini pada tugas praktikum nomor 2 itu tidak ada perintah piston mundur secara perlahan, jadi untuk one way-nya ini kita hapus saja. Selanjutnya untuk kompresornya ini kita jadikan 1. Nah, selanjutnya kita kasih label nama piston 1 dan piston 2. Selanjutnya pada pistonnya kita edit, kita kasih nama A dengan nilai 0, dan di sini kita menggunakan label B. Oke. Selanjutnya untuk piston yang kedua kita gunakan nama C dan D. Maaf, di sini kita gunakan nama piston A. Dan di sini kita menggunakan piston B sesuai dengan perintah pada tugas praktikum nomor 2. Terus di sini kita ganti namanya dengan A1 sudah sesuai, lalu di sini kita gunakan A2. Dan untuk piston yang B, di sini kita gunakan label B1
Dan yang kedua, kita gunakan label B2. Selanjutnya yaitu kita beralih membuat rangkaian elektropneumatiknya. Nah, di sini kita membuat 3 rangkaian nantinya, yaitu yang pertama saklar untuk piston A maju, yang kedua saklar untuk piston B maju, dan yang ketiga saklar untuk piston A dan B mundur secara bersamaan. Kita hapus dulu bagian ini. Nah, untuk komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian elektropneumatik nomor 2 ini yaitu sebagai berikut. Ini adalah rangkaian elektropneumatik dari tugas praktikum nomor 2. Nah, di sini terdapat saklar S1, di sini terdapat saklar S2, dan di sini terdapat saklar S3 yang berfungsi untuk membuat piston A dan B mundur secara bersamaan pada saklar S3 ini. Nah, di sini terdapat brake fluid yang berfungsi sebagai NCR2, di sini berfungsi sebagai NCR3, dan di sini berfungsi sebagai NCR1, yaitu untuk membuktikan apakah rangkaian yang kita buat ini sudah sesuai dengan tugas praktikum nomor 2 atau belum, yaitu kita lakukan simulasi dengan cara klik start. Nah, jika nanti saklar S1 ini kita tekan, akan mengakibatkan piston A maju. Selanjutnya, jika S2 yang ditekan akan mengakibatkan piston B maju, dan jika S3 yang kita tekan akan mengakibatkan piston A dan B mundur secara bersamaan. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Jika S1 yang ditekan, piston A maju. Jika S2 yang ditekan, piston B maju. Dan jika S3 yang ditekan, maka piston A dan B mundur secara bersamaan. Nah, untuk rangkaian pneumatik dan elektropneumatik yang kita buat pada tugas praktikum nomor 2 ini telah sesuai dengan perintah, sehingga dapat dikatakan bahwa rangkaian yang kita buat ini sudah benar. Demikian video presentasi saya untuk tugas praktikum modul 5. Bila ada kurang dalam mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.